Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam mata pelajaran akidah akhlak, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Islam wasatiyah. Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menganalisis makna, dalil, dan ciri-ciri Islam wasatiyah. Di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, setidaknya terdapat 3 potret golongan umat Islam, yaitu fundamentalis, liberalis, dan moderat. Golongan fundamentalis cenderung ketat memaknai Islam dari apa yang terkandung secara tekstual dalam Al-Quran. Golongan liberalis cenderung memberikan ruang logika sebagai pertimbangan dalam memaknai hukum Islam. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Sedangkan golongan moderat memaknai Islam dengan melihat kandungan Al-Quran, kaidah syariah, maslahah, serta menjadi penengah yang mempertimbangkan toleransi dalam melihat persoalan sosial. Islam moderat berorientasi pada prinsip santun dalam bersikap, berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat, mengedepankan perdamaian serta anti kekerasan. Kembali pada topik kita tentang Islam wasatiyah. Apa itu Islam wasatiyah? Islam wasatiyah adalah pengamalan ajaran Islam yang berada di antara 2 titik ekstrim, yaitu antara taksir dan ghuluh atau antara liberalisme dan radikalisme. Wasatiyah dimaknai dengan nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan serta tidak berlebihan dalam hal tertentu. Islam wasatiyah selanjutnya dikenal dengan istilah Islam moderat, yaitu pengamalan ajaran Islam yang cinta damai, toleran, adil dan bijaksana, menerima perubahan demi kemaslahatan, menerima perubahan fatwa karena situasi dan kondisi, dan menerima perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seseorang. Pengamalan ajaran Islam secara wasatiyah sesuai dengan sabda Rasulullah, pilihlah perkara yang berada di antara 2 hal, dan sebaik-baik persoalan adalah sikap paling tengah. Hadis riwayat Baihaqi. Untuk menambah pemahaman kita tentang Islam wasatiyah, alangkah baiknya kita pahami pula tentang ciri-ciri Islam wasatiyah tersebut. Ada beberapa prinsip yang mencirikan keagamaan seorang muslim yang wasatiyah. Di antaranya tawasud, tawazun, iktidal, tasamuh, musawah, syura, islah, dan tahaddur. Tawasud dalam arti mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang tidak ifrat dan tidak pula tafrit. Ifrat berarti berlebih-lebihan dalam beragama, sedangkan tafrit berarti mengurangi ajaran agama atau tidak melakukan sesuatu yang mesti dilakukan sebagai umat beragama. Tawazun dalam arti berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara seimbang, meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Seimbang dalam fikir dan zikir, seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas, tanpa meninggalkan salah satunya. Iktidal dalam arti lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional, serta tegas dalam menyatakan prinsip dan dapat membedakan antara penyimpangan dan perbedaan. Tasamuh dalam arti toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan maupun dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Salah satu nilai yang terkandung dalam toleransi adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu,
untuk mencari titik temu persamaan dalam batas-batas tertentu. Musawah dalam arti mengakui adanya persamaan, yaitu sikap terpuji dengan pandangan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan hak untuk berkeyakinan serta menjalankan keyakinan mereka. Musawah akan bermuara pada satu tujuan, yaitu agar manusia tidak bersikap diskriminasi terhadap manusia lainnya, entah itu karena perbedaan keyakinan, perbedaan tradisi, perbedaan suku, perbedaan kelompok, ataupun karena perbedaan latar belakang. Syura dalam arti musyawarah, yaitu menyelesaikan setiap persoalan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip kemaslahatan di atas segalanya. Islah dalam arti reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman, dengan tetap berpijak pada kemaslahatan serta berpegang pada prinsip melestarikan tradisi lama yang baik dan menerapkan hal-hal baru yang lebih baik. Tahaddur dalam arti berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Sebagai penganut agama Islam yang membawa misi rahmatan lil alamin, tentunya kita harus menghiasi diri dengan akhlak yang baik terhadap manusia dan alam di sekitar kita. Di zaman sekarang, bangsa Indonesia dihadapkan pada problematika umat beragama, yaitu munculnya kelompok Islam yang intoleran, eksklusif, kaku, takfirisme, liberal, radikal, ekstremis, yang mudah menyatakan permusuhan dan melakukan konflik. Tentunya pemikiran dan paham keagamaan semacam itu harus kita tolak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dibangun bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pengamalan ajaran Islam secara wasatiyah dapat menjadi solusi untuk problematika umat beragama di Indonesia. Islam wasatiyah berorientasi pada prinsip santun dalam bersikap, berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat, dan mengedepankan perdamaian serta anti kekerasan. Penganut agama Islam hendaknya mampu menampilkan wajah Islam yang ramah, bersahabat, toleran, dan inklusif, yang siap berdampingan dengan para penganut keyakinan yang berbeda, serta memandang perbedaan sebagai sebuah anugerah. Pengamalan ajaran Islam secara wasatiyah menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada prinsip keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan sesama manusia secara keseluruhan, sehingga benar-benar tampak Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Demikian materi akidah akhlak tentang Islam wasatiyah. Harapannya semoga materi ini dapat menghantarkan kita semua menjadi pribadi yang kuat beragama dan tetap menjaga kerukunan antar sesama. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka yang bukan saudara dalam keimanan adalah saudara dalam kemanusiaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekhilafan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.